Puji syukur kepada Allah untuk nikmat bisa duduk di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita nongkrong sejenak di tempat terbaik. Tongkrongan yang insya Allah akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang ribat atau orang yang berjihad. Tongkrongan yang kita lakukan antara satu waktu sholat dengan waktu sholat yang lain. Tongkrongan yang kita lakukan di tempat terbaik di muka bumi, yaitu rumah Allah. Tongkrongan yang kita lakukan di dalam sebuah aktivitas yang paling baik, yaitu mencari ilmu. Dan insya Allah, tongkrongan ini menjadi salah satu tongkrongan yang dikenal dengan taman-taman surga yang ada di muka bumi. Taman surga di langit banyak, tapi taman surga di bumi cuma beberapa. Salah satunya adalah tongkrongan ilmu, atau yang dalam bahasa pesantren disebut majelis ilmu. Majelis, bahasa kita anak nongkrong, nongkrong. Itikaf, nongkrong. Karena arti itikaf itu berdiam diri, menetap, nongkrong. Penjelasan dulu ya. Bisa salah paham. Dan ini adalah terbaik, sebaik-baik tongkrongan insya Allah. Walaupun kita tetap respect dengan tongkrongan-tongkrongan teman-teman yang lain. Di tempat main, di kafe dan seterusnya. Karena kita punya prinsip no judgment. Kita nggak berani menjudge orang lain. Walaupun kita melihat secara zahir mungkin yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang biasa aja. Tapi siapa tahu ada hal yang kita nggak tahu, ternyata dia bernilai pahala di sisi Allah. Kayak misalnya ada orang yang kalau kita lewat selintas, orang lagi nongkrong nih, kita lewat selintas, kedengaran dia lagi ngobrol tentang masalah apa kabar Ronaldo di Juventus misalnya. Jadi cuma ngobrolin masalah bola doang. Apa hukum bicara tentang bola? Mubah kan? Karena al-aslu fil asya ibahah, awal atau segala sesuatu itu pada dasarnya boleh, kecuali ada larangan yang menghalanginya. Kalau dalam ibadah semuanya tidak boleh kecuali ada perintah yang memerintahkannya. Jadi ngobrol masalah bola boleh, ngobrol masalah kuliner boleh, ngobrol masalah kosmetik boleh, ngobrol masalah olahraga apapun, main, komunitas, boleh-boleh aja. Karena semuanya mubah. Tapi yang boleh ini, yang tadinya nggak berpahala atau juga nggak dosa karena statusnya mubah, nggak berpahala, nggak berdosa, kita nggak tahu. Kadang-kadang sesuatu yang mubah, yang tadinya nggak berpahala, karena beberapa hal ternyata dia bernilai mustahab, disukai dan berpahala. Apa alasannya Ustadz? Dari yang mubah bisa jadi berpahala. Salah satunya adalah misalnya kita lagi ngajak teman kita buat sama-sama belajar agama. Sama-sama belajar hijrah. Kita nggak boleh nunggu dia hanya di masjid. Karena kalau udah di masjid nggak perlu diajak lagi kan. Kita yang harus ngedatengin dia. Kita harus dekat sama dia. Kita harus jalan dulu sama dia. Selama apa yang kita lakuin itu tidak melanggar syariat. Kita jalan sama dia tapi kita nggak minum. Kita main sama dia tapi kita nggak ninggalin sholat. Kita misalnya nongkrong sama dia tapi kita nggak membuka aurat dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian pas lagi nongkrong kayak gitu, pelan-pelan kita ambil hatinya sampai akhirnya dia merasa nyaman karena dia tahu kita udah sering nongkrong di masjid. Akhirnya dia mulai nanya tentang masalah agama ke kita. Kalau menurut kamu yang udah sering belajar, ini boleh nggak ya hukumnya? Kita jawab, wah, aku juga baru belajar, nggak tahu hukumnya. Mending kita belajar sama-sama aja. Aku juga penasaran hukumnya apa. Kita tanya aja sama Ustadz. Kebenaran besok atau lusa atau nanti ada tuh talim yang santai. Yuk kita ikut bareng-bareng. Soalnya aku nggak ada temen. Atau bisa aja, oh ternyata di sana tuh banyak teman-teman kita. Kalau bahasa anak Bandung kan baru dak hungkul ya. Jadi ternyata bukan orang lain, itu mah anak-anak
main kita juga yang pada nongkrong di sana, sehingga dia merasa nyaman. Akhirnya tongkrongan yang tadi awalnya mubah menjadi mustahab. Bahkan sesuatu yang ma'jur, yang berpahala di sisi Allah SWT. Ini kenapa saya selalu mengkampen hashtag no judgment. Tidak boleh menghakimi terlalu dini. Kemudian respect to other. Kita coba untuk menghargai orang lain. Kalaupun kita melihat dia berbuat dosa sekalipun, kita nggak boleh langsung menghakimi dia ahli neraka. Kenapa? Karena bisa jadi hari ini kita lihat dia bikin dosa, mungkin nanti malam dia udah tobat. Tadi siang kita lihat nih dia bikin dosa. Memangnya kita tahu malamnya dia bakal kayak gimana. Padahal Nabi bilang Allah membuka pintu ampunan di malam hari untuk orang yang berbuat dosa di siang hari. Allah menyediakan ampunan di siang hari untuk orang yang berbuat dosa di malam hari. Jadi setiap hari itu Allah buka pintu ampunannya. Walaupun sebetulnya 24 jam, tapi ini simbol bahwa Allah itu menunggu kita. Siang bikin dosa, Allah tunggu malam untuk taubat. Malam bikin dosa, Allah tunggu siang untuk taubat. Bisa jadi teman yang kita lihat siangnya bikin dosa, malamnya udah taubat. Terus kita yang berburuk sangka, menjudge, menghakimi dia, bisa jadi kita justru menanggung sebuah ucapan yang tidak terjadi pada dia atau tidak layak untuk dia, dan itu dikenal dengan fitnah, atau bahasa lebih tepatnya lagi buhtan, kebohongan, atau juga dikenal dengan ghibah kalau itu benar. Jadi kita nggak bisa menjudge. Jadi tetap walaupun kita meyakini sesuai dengan hadis-hadis Nabi bahwa sebaik-baik tempat di muka bumi adalah masjid, tapi kita tidak membuat gap bahwa kalau kita udah berada di masjid, berarti yang di luar masjid itu tidak sebaik-baik tempat. Berarti yang di kafe tidak sebaik-baik tempat. Berarti yang di tempat main tidak sebaik-baik tempat. Seolah-olah itu rugi, hina, tidak berpahala, dosa. Tidak selalu seperti itu. Selalu ada dawabit dalam Islam itu. Arti dawabit kondisional. Pengecualian-pengecualian. Yang bahkan merubah hukum. Karena al-hukmu taduru ma'al illah wujudan wa adaman. Hukum itu tergantung alasannya. Adanya alasan, adanya hukum. Tidak ada alasan, tidak ada hukum itu kaidah fikih. Persepsi fikih namanya. Ada hukum fikih, ada persepsi fikih. Persepsi fikih ini kalau di pesantren itu dikenal dengan istilah belajar usul fik. Kaidah-kaidah fikih. Dari usul fik, persepsi fikih, akhirnya lahirlah sebuah produk-produk fikih yang dikenal dengan hukum atau fatwa. Nah, fatwa, hukum tergantung illah. Illah itu alasan. Illah itu penyebab. Illah itu kondisi. Sehingga menjadikan sesuatu itu halal ataupun haram. Bahkan kadang sesuatu yang haram berubah statusnya menjadi boleh, bukan halal tapi boleh dalam kondisi tertentu. Kenapa? Karena ad-darurah tubihul mahzurah. Sesuatu yang darurat bahkan kadang membolehkan yang tidak boleh. Jadi yang haram menjadi mubah, bukan menjadi sunnah ya. Karena kalau sunnah kan harusnya banyak ya. Kayak misalnya yang haram tuh sebutlah daging ataupun hewan yang diharamkan dalam Islam. Terus kita kelaparan di padang pasir, kelaparan di hutan, buat teman-teman yang hiking mungkin nauzubillah terjebak karena gempa atau apa, akhirnya kehabisan makanan, harus makan apa yang mereka temuin. Ketemu babi hutan. Udah berburu yang lain gak nemu, akhirnya cuman itu yang mereka dapat dan mereka dalam kondisi yang hampir mati. Akhirnya mereka potong tuh babi, mereka makan untuk hanya mengganjal tubuh perut mereka supaya gak lapar dan mati. Itu namanya boleh. Tapi kalau yang namanya sunnah, makan sebanyak-banyaknya. Makin banyak, makin berpahala. Jadi bukan sunnah hukumnya, tetap aja boleh doang. Dalam kondisi tertentu. Jadi kita lihat alasannya. Sama kayak misalnya gini teman-teman. Kita lagi ngobrol sama teman-teman ya. Bisa di grup, WA, Telegram, atau kita lagi kayak ketemuan, kopdar gitu. Lagi ngobrol, kopdar gitu, tiba-tiba ada salah satu teman kita mulai mancing. Atau dia spontan keceplosan ngomongin aib temannya yang lain. Apa istilahnya? Gibah. Dia spontan ngegibah, ngomongin tentang temannya. Aib yang ada pada diri temannya, yang kalau dia dengar dia bakalan malu. Itu namanya gibah. Dan terus kan tugas kita adalah
unsur akhaka zaliman au mazlum. Tolonglah saudaramu yang zalim atau yang terzalimi. Menolong yang terzalimi maklum kata sahabat. Tapi menolong yang menzalimi gimana ya Rasul? Hindarkan dia dari perbuatan zalim, perkataan zalim. Itu cara nolong orang yang zalim. Nah, ketika kita ngelihat ada teman kita ngobrolin teman yang lain tentang aib-aibnya, kan tugas kita adalah apa? Nolong dia kan? Bukan hanya bahasa, saya lebih coba untuk memakai istilah nolong dia daripada mencegah kemungkaran. Karena mencegah kemungkaran ini ada kondisi tertentu. Kita nolong dia, unsur akhaka, karena saudara kita sendiri. Zaliman au mazlum. Tolonglah saudaramu yang menzolimi atau yang terzolimi. Nah, dia sekarang dalam status ngezolimin. Yaitu ngebicarain aib temannya. Terus gimana cara kita nolong? Cegah dia dari bicara aib orang lain kan ya? Cara mencegahnya gimana? Cara mencegahnya banyak. Salah satunya dengan kita sampaikan, oh itu gibah nggak boleh. Cuman kadang-kadang ada orang yang ketika di ngomongin kayak gitu, sebetulnya dia udah tahu. Cuman enak aja kan ngomongin aib orang lain tuh kadang-kadang rasanya kayak renyah-renyah gurih gitu kan. Jadi kayak apa? Yalah kayak kita makan cemilan apa yang kesukaan kita, ditambahin sambal, ditambahin kerupuk, ditambahin apa kalau perlu masih kurang tambahin cengek potong gitu biar lebih enak gitu kan. Itu kayak makan mie instan banget kasih cengek. Itu ngomongin orang lain. Sehingga kayak enak gitu walaupun kita tahu ini nggak sehat loh, tapi makan juga kan. Ini nggak bagus loh, apalagi kalau perut kosong makan mie instan kasih cengek lagi. Kalau perlu tambahin kayaknya kurang nih pecinnya, tambah 1 sendok lagi gitu kan ya. Kita tahu bahwa pecin itu nggak bagus buat kita. Bahwa mie instan ini kalau kebanyakan atau bahkan sedikit aja buat orang-orang tertentu nggak bagus. Bahwa ada pengawet nggak bagus dan seterusnya. Kenapa kita tetap makan? Karena emang enak. Kadang-kadang kita kayak pura-pura lupa. Lu makan mie instan terakhir kapan? Udah sebulan yang lalu deh. Perasaan baru kemarin gitu ya. Jadi kayak lupa udah sebulan yang lalu. Gitu juga dengan membicarakan aib temennya. Kita tahu itu nggak boleh. Kita tahu itu nggak bagus. Tapi rasanya tuh kayak gimana gitu. Rasanya kalau tongkrongan kita nggak ada obrolan tentang itu, kayak garing gitu. Kayak hambar. Sehingga kita tambahin ucapan-ucapan, obrolan-obrolan tentang aib orang lain. Dan itu bikin suasana renyah. Jadi kayak nyambung, kayak tektokan gitu antara kita sama teman segeng. Nah, gimana caranya? Kadang-kadang kita sebutin ayat juga, dia udah tahu ayatnya. Lo mau ngomong surat Al-Hujurat kan? Oh iya, gue udah hafal. Terus ngomongin hadis, dia udah sering dengar nasihat. Caranya kadang, walaupun ayat dan hadis itu pastinya udah paling ideal lah ya. Tapi ada kondisi kadang yang paling efektif, justru kita ganti topik yang lain. Topik apa? Topik yang dia suka. Kadang dia sukanya tentang masalah olahraga, kadang dia sukanya masalah main, kadang dia sukanya masalah kuliner, kadang dia sukanya masalah entertain atau apapun lah ya, selama itu tidak melanggar syariat, justru sesuatu obrolan yang tadinya hukumnya mubah doang, nggak berpahala, nggak dosa, tapi dengan konteks pengen mengalihkan orang dari gibah, malah menjadi sesuatu yang berpahala. Apakah kita tahu? Kan kita nggak tahu. Makanya tidak boleh kita menjudge orang lain hanya dengan sekilas tanpa tahu detailnya. Nggak bisa. Apalagi menjudge sejarah. Karena sejarah kita tidak hadir pada masa itu. Banyak para tabi'in yang keliru terhadap pemahaman sejarah karena mereka tidak hadir waktu itu. Contohnya, dulu ada generasi tabi'in yang keliru terhadap satu ayat. Ayatnya berbunyi, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. Janganlah kalian mencelakai diri kalian sendiri. Jadi dalam sebuah peperangan, kaum muslimin terdesak, lalu mereka dikepung oleh musuh. Akhirnya seorang laki-laki tabi'in berdiri dan mengatakan, wahai kaum muslimin, Allah berfirman, tahliku biaidikum wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Janganlah kalian mencederai diri kalian sendiri, melukai diri kalian sendiri, membinasakan diri kalian sendiri. Mending kalian pulang aja, mundur, lari daripada kalian binasa oleh musuh. Dia pakai ayat wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Niatnya baik supaya kaum muslimin terhindar dari dihancurkan oleh musuh.
Akhirnya seorang laki-laki sahabat berdiri dan mendorong dia mengatakan, pemahaman kamu salah, kata dia. Pemahaman kamu salah. Kalau bahasa Ali bin Abi Thalib itu kalimatul haq urida bihal batil. Kalimatnya benar, tapi tafsirannya yang keliru. Hadisnya sahih, tapi syarahnya dhaif. Jadi bukan hadisnya dhaif, hadisnya sahih, tapi pemahamannya dhaif. Sehingga seorang sahabat berdiri mengatakan, buruk sekali pemahaman kamu, keliru pemahaman kamu. Demi Allah, ayat itu turun kepada kami. Dan waktu itu saya masih hadir di antara sahabat-sahabat yang lain. Ayat itu turun ketika kami mulai menjual senjata kami. Ayat itu turun ketika kami tidak mau lagi berinfak fisabilillah. Karena kami menganggap umat Islam sudah banyak. Jadi kalau kami tidak berinfak juga, masih banyak yang mau berinfak yang lainnya. Kalau kami jual senjata, yang lain bisa mengangkat senjata. Jadi kami pikir sudah tidak ada lagi kewajiban kami untuk membela agama dan negara. Karena kaum muslimin sudah banyak. Turunlah ayat, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Janganlah kalian membinasakan diri kalian sendiri. Artinya, gara-gara berhenti berjihad, kalian binasa. Itu maksudnya. Kebalikan dari pemahaman tabi'in ya. Kok bisa? Karena tabi'in tidak hadir ketika ayat itu turun. Sahabat hadir ketika ayat itu turun. Nah, inilah pentingnya membaca tafsir, membaca asbabun nuzul, membaca sirah nabawiyah. Kalau perlu teman-teman kalau baca sirah, jangan yang tipis-tipis. Baca yang tebal. Kenapa? Dalam sirah tebal itu banyak adegan detail. Yang saya suka share, yang mungkin teman-teman sebagian menganggap itu kok belum pernah dengar, itu karena bacanya yang tebal-tebal. Biasanya suka ada adegan-adegan kecil, saya suka dengan adegan, karena emang dulu dari kecil saya senang dengan sastra, dengan bikin senario, bikin cerita, bikin penokohan fiksi, segala macam. Akhirnya tertarik dengan adegan-adegan kecil. Oh, ternyata dari adegan kecil itu kita jadi tahu hal-hal yang luar biasa dari sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi intinya, nggak bisa kita menjudge orang yang hadir, apalagi menjudge orang yang gaib. Orang yang hadir artinya, yang kita lihat dia berbuat dosa aja nggak bisa dijudge. Siapa tahu dia udah taubat. Atau siapa tahu kita salah lihat. Siapa tahu yang dia lakukan bukan dosa. Yang dia lakukan bukan sia-sia. Sehingga tetap teman-teman kita duduk di masjid, tapi kita respect sama teman-teman kita di luar masjid. Kita hadir di ta'lim, tapi kita respect dengan teman-teman kita yang lagi main, yang lagi di jalan, yang lagi di mall. Karena Islam itu fair. Dan wala tuzakku anfusakum. Janganlah kalian menganggap diri kalian doang yang paling suci. Huwa a'lamu bimanittaqo. Allah lebih tahulah siapa yang paling bertakwa di antara kalian. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur bisa nongkrong di dalam rumah Allah ini. Mudah-mudahan seperti yang saya sampaikan di pekan yang lalu, kita betah dengan tongkrongan ini dan kita jadiin ini salah satu lifestyle kita. Kalau disebut anak nongkrong, bukan hanya nongkrong di tempat-tempat main kita atau di tempat-tempat ngopi kita, tapi juga anak nongkrong itu berarti kita coba nongkrong dalam tongkrongan ilmu. Sehingga ketika kita nongkrong, Allah Subhanahu wa taala nge-like. Allah kan suka kepada orang-orang yang bertaubat kan? Suka itu kan nge-like ya. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutahhirin atau mutatahhirin. Fiha rijalun yuhibbuna ayyatatahharu, kata Allah. Di dalam masjid itu, walaupun konteks ayatnya itu Masjid Quba, tapi berlaku untuk semua masjid yang dibangun dengan dasar ikhlas. Di dalam masjid itu rijalun, banyak sekali orang yang yuhibbuna ayyatatahharu, pengen membersihkan diri, pengen belajar bertaubat, pengen belajar berhijrah. Dan kata Allah, Allah yuhibbul mutatahhirin, Allah suka kepada mereka. Berarti kalau kita nongkrong di dalam rumah Allah, Allah nge-like banget sama kita. Apakah sekedar itu? Itu aja udah luar biasa. Ditambah lagi, Allah akan mengutus malaikat untuk nge-follow kita. Ngapain malaikat nge-follow kita? Ngedoain kita. Kalau dalam bahasa sosmed, nge-komen. Tapi isi komennya itu doa semuanya. Gak ada satupun malaikat yang hate kepada kita. Semuanya komen, Allahumma gfirlahu warham. Ya Allah ampunkan dosanya, ya Allah sayangi dia. Ya Allah ampunkan dosanya, ya Allah sayangi dia. Jadi kalau setiap pekan kita hadir dalam tongkrongan ilmu, berarti setiap pekan tuh malaikat ngedoain kita loh teman-teman. Dan insya Allah sekarang kalau kita ikhlas karena Allah duduk di sini nih, dari sejak tadi
teman-teman masuk ke dalam masjid, bahkan keluar dari rumah, sampai nanti kembali ke rumah, malaikat tuh nge-follow teman-teman sambil ngedoain. Nge-follow itu artinya ngikutin terus. Kemana teman-teman melangkah diikutin sama malaikat selama teman-teman tidak melakukan dosa dan sampai ke rumah. Jadi dari berangkat keluar dari rumah sampai ke rumah, selama kita nggak ngelakuin dosa, malaikat itu menyertai kita terus, nge-following kita terus sambil, ya Allah, ampunkan dosa dia. Ya Allah, sayangi dia. Ya Allah, ampunkan dosa. Dan semua doa malaikat itu pasti dikabulkan oleh Allah. Jangankan doa malaikat, doa kita aja Allah pasti mengabulkan. Apalagi sosok malaikat yang tidak pernah berbuat dosa. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan Allah pasti mengabulkan setiap permintaan malaikat. Berapa malaikat yang meminta, sebanyak itu juga doa yang diijabah sama Allah. Misalnya dalam satu tongkrongan ilmu kayak gini nih, ada 70.000 malaikat yang nge-following kita. 70.000. 70.000 malaikat masing-masing bilang Allahumma firlahu warham. Allahumma firlahu warham. Allahumma firlahu warham. Dan itu nggak berhenti teman-teman. Kalau ta'lim kita selama 1,5 jam, berarti selama 1,5 jam berapa kali malaikat minta ampun untuk kita, berapa kali malaikat minta Allah sayang sama kita. Dan itu baru satu malaikat, dikali 70.000 malaikat. Adakah tongkrongan yang lebih berharga daripada tongkrongan ilmu? Sehingga kita merasa beruntung, walaupun tadi tetap respect sama yang lain, tapi ini tetap yang terbaik ya. Kita beruntung berada di sini ya. Bukan kita hebat, Allah yang maha baik memilih kita untuk bisa nongkrong di rumahnya dan nongkrong di dalam majelis ilmu agamanya. Insya Allah nanti kita lanjutkan setelah sholat isya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Pada malam ini kita ingin membahas tentang masalah sendiri. Sebetulnya saya agak berat hati membahas ini. Saya sangat tega gitu ya. Nggak tega kalau sebentar, pengennya lama membahasnya. Enggak. Sendiri dalam makna yang luas, bukan hanya status. Walaupun itu salah satunya. Kadang kita pernah ngerasa kayak berat ketika kita lagi sendiri. Yang biasanya heboh bareng dengan geng, bareng dengan teman-teman. Tiba-tiba karena satu dan lain hal, akhirnya teman-teman menjauh dari kita. Mungkin kita salah ngomong, mungkin kita salah sikap, mungkin kita terbawa emosi, mungkin kita gak suka dengan komen teman kita di grup. Akhirnya kita kayak menjauh atau dijauhin sama geng kita, sama teman kita. Mulailah merasakan kesendirian. Atau kadang-kadang kita merasa sendiri itu di antara orang ramai karena dianggap mungkin cuma kita doang yang idealis. Yang lain terlalu realistis dalam pekerjaan misalnya. Yang teman-teman kita ikutin aja flow atau budaya di kantor kita yang sebetulnya menurut kita nggak nyaman, nggak tenang gitu. Kayak misalnya banyak hal-hal yang nggak sesuai dengan agama, nggak sesuai dengan tuntunan Allah, dan bahkan dalam aturan negara juga itu sebetulnya melanggar. Tapi karena udah terbiasa kayak gitu, jadilah culture ya, jadilah habit. Nah di antara satu kantor, cuman kita doang yang mungkin masih bertahan, nggak mau ikut-ikutan. Mulailah merasakan kesendirian di antara banyak orang. Atau justru kesendirian itu muncul setelah kita udah punya keluarga. Ketika istri lagi ngambek, gak mau ngajak ngomong sama sekali. Ketika istri lagi ngambek, kita harus tidur di sofa. Ketika istri lagi ngambek, kita harus itikaf di masjid. Nih curiga buat yang rajin itikaf nih. Kenapa? Karena Nabi pernah itikaf di masjid beberapa malam gara-gara
merasa tidak nyaman dengan sikap istri-istri beliau yang waktu itu pada cemburu. Saking lamanya Nabi tidak pulang ke rumah, istri-istri Nabi merasa khawatir jangan-jangan kita udah dicerai sama Nabi. Lalu mereka mengutus Abu Bakar As-Siddiq, "Ya Abu Bakar, tolong tanyakan kepada Nabi, apakah Nabi sudah menceraikan kami?" Lalu Abu Bakar datang untuk bertanya kepada Nabi. Nabi diam, nggak menjawab. Abu Bakar juga nggak enak, takut ngeganggu Nabi, pulang aja. Terus ngutus Umar bin Khattab, bapaknya Hafsah. Umar datang nanya ke Nabi, "Ya Rasulullah," mereka nanya apakah Rasulullah menceraikan mereka. Nabi diam. Akhirnya Umar balik lagi ke rumah istri-istri Nabi, mengatakan tidak ada jawaban dari Rasul. Makin khawatir istri Nabi, jangan-jangan benar kita udah diceraikan. "Ya Umar, tolong tanya lagi sekali lagi kepada Rasulullah. Siapa tahu Rasulullah mau menjawab." Nabi datang lagi nanya. Umar datang lagi bertanya kepada Nabi, duduk di sebelah Nabi, "Ya Rasulullah, mereka khawatir. Benar nggak Rasul sudah menceraikan mereka?" Nabi menjawab, "Enggak, wahai Umar." Dengan wajah sedih. "Enggak, wahai Umar." Tapi kata-kata enggak ini kan berita gembira ya. Sehingga Umar langsung takbir, "Allahu Akbar." Nah, suara takbir Umar terdengar ke rumah istri-istri Nabi dan mereka langsung paham, oh berarti enggak. Gitu. Jadi takbir salah satu ekspresi kebahagiaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Intinya, kadang kita udah punya pasangan masih merasa sendiri. Walaupun gak lama sih, gak sampai bertahun-tahun juga. Beda sama yang masih sendiri beneran ya. Cuman itu lebih sakit teman-teman. Kalau sendiri beneran kita sendiri, ya emang gitu. Ya mau gimana lagi kan? Dan gak ada yang bisa kita salahin. Tapi kalau udah punya pasangan, dicuekin, kita ngomong gak diwaro, terus kita udah jungkir balik lucu-lucuan, udah jadi badut-badutan depan dia gak ketawa, dia gak senyum. Wah, berarti kita dosa besar nih. Kesalahan kita fatal banget. Sampai udah jadi badut, dia gak ketawa. Yang ketawa malah anak kita gitu ya. Emaknya biasa aja. Dan itu yang emang gak enak sih. Di dalam satu rumah, bareng, tapi gak ngomong. Gak usah seharian. Sejam aja gak enak. Apalagi seharian, 2 hari, 3 hari. Walaupun idealnya sih maksimal 3 hari ya. Tapi, dan 3 hari ini batas maksimal. Terus minimal tergantung tingkat kesolehan. Makin soleh, makin cepat lerainya. Makin soleh, makin cepat islahnya. Makin soleh, makin cepat damainya. Maksimal mentok-mentoknya jangan ngelanggar lebih dari 3 hari. Tapi kalau bisa lebih cepat, berapa lama Ustaz? Ya tergantung tingkat kesolehan. Ada orang yang cuma butuh waktu beberapa menit, beres damai. Ada orang yang butuh sejam 2 jam, damai. Ada yang tunggu sampai mentok. Kan belum 3 hari Ustaz. Ini tingkatan batas maksimal. Kalau udah lebih dari itu, la yahil. Tidak dibolehkan dalam agama. Intinya, kita seringlah banyak alasan, banyak kasus yang kita ngerasain kayak sendiri gitu. Terus kita pernah kangen dengan seseorang, karena udah lama gak ketemu. Pernah katanya. Kayak LDRan gitu ya. Atau mungkin kalau sekarang enak. Beda dengan zaman saya waktu masih di Kairo dulu, kan belum ada smartphone, belum ada Android, belum ada medsos yang secanggih sekarang. Dulu masih kirim surat. Saya tahun pertama tuh masih pakai surat ke mama, maksudnya ke ibu saya. Jangan curiga dulu. Salah satunya. Masih pakai surat dulu teh. Surat sama telepon rumah. Jadi belum ada handphone. Kalau ada satu yang punya handphone tuh pengusaha sukses banget. Itu juga handphonenya handphone yang bisa ngelempar anjing terus lari segede gambreng gitu kan ya. Nah, itu masa-masa itu kan orang ngerasa kayak kalau pergi jauh ya jauh beneran ya. Beda dengan sekarang kan, sebentar-bentar telepon, WhatsApp call kayak gitu, video call Malah kalau sama geng bisa teleconference. Wah, gampang lah sekarang. Kalau dulu kalau pergi merantau, ya merantau. Nggak ngelihat wajahnya, nggak ngedengerin suaranya, dan jarang dapat surat. Sekali dapat surat itu kayaknya kayak apa gitu.
Kamu ada surat, wah heboh gitu kan ya, baca surat, terus dibukai dengan assalamualaikum, terus berpantun dulu segala macam, ala-ala tahun 90-an lah, nggak ngerasain ya, beda generasi. Jadi benar-benar ngerasa sendiri. Ini ada yang unik nih, Rasulullah SAW pernah merasakan sendiri, pernah merasakan kangen, bukan dengan manusia, kangennya kepada malaikat. Coba lihat tingkat keimanannya. Kangennya kepada Jibril alaihissalam. Karena udah 12 hari nggak ketemu Jibril. Karena kan biasanya Nabi setiap hari ketemu Jibril kan. Setiap hari ketemu. Kadang-kadang ngebahas tentang satu ayat. Kadang-kadang dapat ayat baru. Karena Jibril itulah yang mengajarkan Al-Quran kepada Rasulullah. Allamahu syadidul quwa. Al-Quran itu diajarkan oleh syadidul quwa. Malaikat yang perkasa, malaikat yang gagah, malaikat yang kuat. Yaitu Jibril alaihissalam. Zu mirratin fastawa. Yang wibawa, yang karismatik. Malaikat yang keren banget. Nah, biasanya setiap hari Jibril ketemu sama Rasulullah. Nah, ini udah 12 hari dalam satu riwayat. Riwayat yang lain bilang 15 hari. Sebutlah 2 minggu lah ya. Udah 2 minggu gak ketemu dengan Jibril. Sehingga Nabi sedih. Kemana ya Jibril gak turun-turun. Dari bumi beliau ngelihat ke langit. Mana ya Jibril kok gak turun-turun. Sedih, kangen. Mana ya Jibril setiap hari. Aduh hari ini belum ketemu Jibril. Besok belum ketemu Jibril. Udah lama gak pernah ketemu sama Jibril. Jibril juga di langit kangen sama Nabi. Tapi gak bisa turun. Loh gimana ya kangen sama Muhammad. Kangen sama Muhammad. Jibril kangen banget sama Rasul. Rasul kangen sama Jibril. Jadi kangen-kangenan. Siapa? Antara Nabi dengan malaikat. Saking solehnya. Kalau kita pernah gak kangen dengan ulama? Kangen dengan seorang guru. Kangen dengan seorang ustadz. Kangen dengan orang yang menghijrahkan kita. Ini adalah salah satu rasa rindu yang insya Allah berpahala di sisi Allah. Yang pastinya kita kangen kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi kangennya dengan Jibril. Kenapa nggak turun wahyu? Ini salah satu skenario Allah untuk ngasih Nabi banyak kebaikan, banyak hikmah. Yang jelas nggak turun wahyu aja sekitar 2 minggu. Sampai-sampai bukan cuma Nabi merasa kesepian, merasa kayak kangen gitu sama Jibril, ngerasa kayak nelangsa gitu, ngerasa kayak gimana nih gitu. Ditambah lagi Nabi dibully sama orang-orang kafir Quraisy. Nabi dibully di medsosnya orang-orang kafir Quraisy. Mereka pada pakai hashtag Muhammad ditinggalkan oleh setannya. Sampai gitu ngomongnya. Bukan ditinggalkan oleh Jibrilnya, tapi ditinggalkan oleh setannya. Mereka menganggap Jibril seperti setan. Siapa yang ngomong kayak gitu? Yang ngomong kayak gitu tuh istrinya Abu Lahab. Istrinya Abu Lahab ini haters banget lah buat Nabi dari dulu juga. Sama dengan suaminya yang berdua pasangan kayak kompak banget gitu. Istiqomah lagi sampai akhir hayat. Benci sama Nabi. Apapun yang Nabi bikin jelek di mata mereka. Dicari-cari kesalahan Nabi. Ketika Nabi lagi kemana, teman-teman cuma imajinasikan ya. Gimana terganggunya Nabi sama 2 orang ini. Terganggu banget teman-teman. Jadi belum subuh, 2 orang ini udah di depan pintu rumah Nabi nungguin. Begitu Nabi keluar dari rumah, diikutin. Diikutin ini bukan mau ngelindungin kayak Abu Bakar, kayak Umar, kayak yang lain-lain kan ngelindungin Nabi ya. Kalau ini bukan, pengen ngerecokin Nabi. Kalau Nabi baru ngomong, gak usah percaya, dia tukang sihir. Udah pergi aja. Gitu coba. Dan orang percaya sama Abu Lahab, karena dianggap Abu Lahab ini pamannya Rasul sendiri. Pamannya aja ngomong kayak gitu, jadi gak usah percaya. Jadi kemana Nabi pergi, Abu Lahab ngekor gitu. Terus Nabi berdiri, dia berdiri. Nabi duduk, dia duduk. Nungguin terus. Ini nggak elegan banget cara mengganggunya. Kalau Abu Jahal masih agak-agak elegan, walaupun sama-sama kufur ya. Kalau ini nggak elegan sama sekali. Ditungguin. Subuh-subuh udah di depan rumah Nabi. Nggak tahu mungkin itikaf juga di situ kali dia semalaman. Nggak kemana-mana. Jadi sangat terganggu Rasul sama Abu Lahab. And soulmate-nya itu Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab. Sampai-sampai Nabi pernah mau bikin acara kayak tabligh akbar kalau bahasa kita ya, karaut gitu kan, berdiri di atas bukit Sofa. Kemudian Nabi memanggil penduduk Mekah, ya ahla Mekah, ya ma'syara Quraisy, halummu ilayya. Wahai penduduk Mekah, wahai orang-orang pemuka Quraisy,
berkumpullah ke saya, ke sini, kata Nabi. Nabi kalau ngomong tuh lembut. Suara lembut beliau terdengar jarak sekian dan sekian. Jadi orang yang jauh mendengar suara beliau seperti orang di sebelah beliau. Ini mujizat suara Nabi. Kalau mujizat suara Daud, bikin orang terkesima, makhluk terkesima. Kalau mujizat suara Nabi, bikin orang mukni, langsung kayak ngeklik gitu dengan suara beliau. Ketika Nabi khutbah Haji Wada kan itu jumlah yang jamaah yang hadir kan ratusan ribu ya Haji Wada. Pas Haji Wada Nabi khutbah terakhir itu yang dengar sepadang Arafah dan Nabi nggak pakai mic loh. Kebayang nggak sejarah waktu itu? Nabi berdiri di tengah padang Arafah, terus orangnya ada ratusan ribu, Nabi khutbah nggak pakai mic. Terus gimana yang di belakang? Apa? Nggak gitu kan? Ternyata orang yang paling ujung mendengar suara Nabi sejelas orang yang ada tepat di depan Nabi. Padahal nggak pakai mic. Ini mujizat dari suara Rasulullah SAW. Makanya Nabi ngomongnya santun, pelan. Kalaupun beliau berteriak porsi yang pas, proporsional. Ya ahla Makkah, kata Nabi. Ya ma'syara Quraisy. Yang beda justru khatib. Khatib ketika bawa ayat hadis ini berubah nadanya. Ya ahla Makkah. Jadi berubah lagi kan ya. Nabi nggak gitu teriaknya. Nabi kalau teriak nggak sampai terlihat langit-langit mulut beliau. Ketika beliau mengangkat dagunya, gak sampai terlihat leher beliau terlalu lebar. Sangat ideal. Jadi gak sampai kehilangan izzah. Kehormatan beliau itu gak kehilang gara-gara beliau teriak. Kalau kita kan kadang-kadang kalau teriak sampai wajahnya merah gitu kan ya. Kalau Nabi, gak sampai wajahnya merah. Ya ahla Makkah, ya ma'syara Quraisy, halummu ilayya. Wahai penduduk Mekah, wahai orang-orang pemuka Quraisy, kesini, berkumpullah di dekat saya. Pada datang semuanya. Karena sayang sama Muhammad. Buat mereka sosok Rasulullah Muhammad itu adalah kesayangan penduduk Mekah. Muhammad sebelum beliau Islam adalah pemuda sebelum beliau dapat wahyu maksudnya adalah pemuda kesayangan penduduk Mekah. Sehingga ketika beliau memanggil mereka semuanya pada datang. Nabi mengatakan, ya ahla Mekah, ya ma'syara Quraisy. Kalau saya bilang di balik bukit ini ada pasukan yang mau menyerang kota Mekah, kalian percaya nggak sama saya? Kata mereka, kami tidak pernah mendengar dusta dari Muhammad. Kami percaya engkau alamin. Percaya kan teman-teman? Percaya. Semuanya udah bilang percaya. Setelah mereka declare percaya, baru Nabi bilang, ya masyarakat Quraisy, ya ahli Makkah. Kenapa kalian menyembah sesuatu yang tidak bisa memberi kalian manfaat? Tidak bisa juga memberi kalian mudarat. Kenapa kalian menyembah sesuatu yang tidak bisa berbicara, tidak bisa melihat, tidak mendengar? Sedangkan kalian mengabaikan Allah. Wahai penduduk Mekah, aku ingin menyampaikan kepada kalian kebenaran. Bersaksilah, tiada ilah yang patut disembah selain Allah. Dan aku adalah utusan Allah. Mereka mulai kaget. Kaget apa? Belum pernah mereka mendengar berita ini dari orang-orang sebelumnya. Karena jarak antara mereka dengan zamannya Ismail udah jauh. Jadi udah gak ada lagi orang yang ngomong tentang kebenaran tauhid pada masa itu. Jadi kayak heran gitu. Ini ucapan apa ya? Di satu sisi benar, di sisi lain, tapi kok nggak pernah dengar ya? Nah gitu tuh agak bingung kan? Benar tapi nggak pernah dengar. Jadi kayak polemik antara logika mereka yang benar, tapi culture-nya, loh kok yang lain nggak ngomong gini kok? Cuma Muhammad doang ngomong gini. Jadi kayak mereka kediam gitu. Benar juga sih, tapi gimana ya? Benar juga sih, tapi gimana? Lagi kondisi kayak gitu, tiba-tiba Abu Lahab ngomong. Ini nih bahayanya Abu Lahab. Dia langsung mengatakan, Tabban! Celaka kamu Muhammad, dasar kamu. Dari kecil udah saya didik kamu, kenapa kamu mengecewakan saya? Celaka kamu Muhammad, celaka kamu Muhammad. Gara-gara ini kamu kumpulkan kami dan seterusnya. Dia habis-habisan sampai wajahnya merah, sampai dia kayak punya tim buzzer gitu kan. Jadi tim buzzernya juga, wah ikut ngomong belakang dia, jadi yang viral aja di antara yang lain-lain. Mulai datang desas-desus ke satu orang, ke orang lain, ke satu pemuka kaum, ke yang lainnya. Akhirnya pada bubar aja gara-gara Abu Lahab. Nabi cuma ngelihat ke bawah aja, kayak sedih gitu. Nabi nggak membalas dengan ucapan yang sama seperti Abu Lahab. Allah yang membalas. Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Bukan Nabi yang ngomong, Allah. Dan Allah lebih berhak untuk bicara itu. Allah berhak untuk mengatakan tabban untuk hambanya. Karena Allah maha tahu isi hati hambanya. Jadi kalau Nabi enggak.
Allah yang ngomong gitu. Dan karena ini ayat, Nabi harus ngomong kan? Harus baca. Nabi pun membacakan ayat itu dengan nada yang beliau sedih sampai turun ayat itu untuk Abu Lahab. Sedih banget. Karena beliau berharap Abu Lahab dapat hidayah. Tapi turun ayat Tabban, berarti udah gak akan dapat hidayah. Celaka sudah. Dibaca oleh Nabi ayat ini, Abu Lahab makin menggila. Kata orang-orang, kalau Abu Lahab itu pintar, harusnya Abu Lahab pura-pura beriman. Karena apa? Kalau Abu Lahab mengaku beriman, berarti ayat itu keliru. Katanya dikutuk, katanya celaka, katanya tertutup hatinya. Kok beriman? Berarti Muhammad bohong dong. Kalau Abu Lahab pintar. Tapi itulah, Allah sudah menutup hatinya, pikirannya, summum bukmun umyun, sehingga dia tidak bisa berstrategi. Udah aja dia pergi marah-marah sendiri, gak jelas. Nah, ini artinya, udahlah Nabi, udah 2 minggu gak ketemu Jibril, gak dapat wahyu, Nabi kayak sedih gitu, sepi gitu, gak ada Jibril dalam hari-harinya. Nabi sedih, tiba-tiba datang Ummu Jamil ngeledekin. Datang orang-orang kafir Quraisy ngeledekin. Muhammad sekarang rasain tuh, ditinggalin sendiri. Makanya jangan sok suci apa segala macam. Mulailah Nabi merasa sedih. Merasa sendiri. Lalu turun ayat. Ketika waktu itu Jibril meletakkan jidatnya di atas Ka'bah. Turun Jibril setelah 2 minggu. Meletakkan jidatnya di atas Ka'bah. Sebagian ulama mengatakan itu salah satu ayat yang Jibril mendatangkannya dalam wujud asli. Sebagian ulama bilang gitu. Karena sedikit sekali ada ayat Al-Quran yang Jibril membawanya sebagai wujud asli. Ini salah satu ayat yang Jibril membawanya dengan wujud asli. Jibril langsung turun, meletakkan dagunya di atas Ka'bah seperti orang yang meletakkan jidatnya di atas Ka'bah seperti orang yang sujud. Lalu dan yang melihat Jibril itu kan cuma Rasulullah ya. Dari kejauhan Rasulullah melihat, itu seperti sayap Jibril yang pernah aku lihat di wahyu pertama. Itu Jibril beneran lagi sujud di atas Ka'bah. Dari kejauhan benderangnya cahaya Jibril terlihat oleh Rasulullah SAW. Rasulullah langsung nyamperin. Kemudian ketika Rasulullah sampai di depan Ka'bah, Jibril melihat ke arah Rasulullah dengan tersenyum. Jibril melihat ke Rasulullah dengan tersenyum. Jadi kayak mereka lagi kangen banget ketemu gitu. Tapi dalam makna yang positif ya. Lagi kangen banget ketemu, kayak kita lagi kangen banget dengan guru kita, kangen banget dengan orang soleh, kangen banget dengan ulama, tiba-tiba ketemu tuh gimana rasanya tuh? Kayak mau cium tangan, mau peluk, mau dapat berkah, mau didoain, mau dinasihatin, pokoknya duduk aja dengerin sebanyak mungkin. Kan ada ulama yang auranya tuh emang aura orang ahli zikir ya. Sehingga kalau kita ketemu tuh kayak hilang semua nafsu kita gitu. Tiba-tiba jadi orang kayak gak punya nafsu, udah gak berminat dengan dosa sama sekali. Tiba-tiba jadi kayak malaikat. Pernah gak ngerasain kayak gitu? Ketemu seorang ulama yang auranya tuh kayak aura zikir banget, cahaya wajahnya bukan karena dia putih, bisa jadi dia gak terlalu putih tapi emang punya aura sesuatu itu, jadi udah gak ingat dosa sama sekali, atau jadi malu banyak dosa soalnya. Nih, kebayang gak gimana ketemu Jibril? Aura orang soleh aja bisa bikin kita tenang, apalagi aura malaikat. Nabi seneng banget, jadi wajar Nabi kangen Jibril tuh wajar banget, emang Jibril keren banget, jadi pasti kangen. Pas sudah ketemu, Jibril tersenyum ke arah Rasulullah. Rasulullah tersenyum ke arah Jibril. Kemudian Rasulullah bertanya, Jibril kemana aja? Kata Rasul. Kalau bahasa kita, Jibril kemana aja? Kangen tahu, kata Rasul. Seolah-olah gitu kan ya. Saya kangen kepada kamu, Jibril kemana aja? Sebagian riwayat mengatakan, adegan ini terjadi di dalam surat Maryam. Ketika Allah berfirman, Jibril menjawab. Jadi jawaban Jibril itu adalah wahyu dari Allah. Jawabannya apa? Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Muhammad, saya juga kangen. Tapi kami, malaikat, tidak turun kecuali sesuai perintah Allah. Jadi artinya, Jibril kangen sama Nabi, kangen banget. Nabi kangen sama Jibril, kangen. Dua-duanya saling kangen. Yang satu kangen yang di langit kangen yang di bumi. Tapi nggak bisa ketemu, kenapa? Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Karena tidak diperintahkan oleh Allah untuk ketemu. Akhirnya, Jibril membacakan ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi langsung dengerin. Karena wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Terus Nabi dengerin Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ini intinya nih. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ayat sebelum dan sesudahnya menjelaskan ayat ini. Jadi inti dari surat Ad-Duha itu adalah ayat ketiga.
Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nanti ayat setelahnya menjelaskan apa maksud dari ayat ketiga. Tuhanmu, Rabbmu tidak pernah meninggalkanmu Muhammad dan tidak juga benci sama kamu. Ini ayat hiburan banget buat Nabi. Tadi Nabi udah merasa sendiri, Nabi udah merasa sedih, Nabi udah merasa kangen, Nabi udah merasa kayak gimana ya, ragu nih apakah saya masih dianggap Nabi atau tidak. Tiba-tiba Allah turunkan ayat seolah-olah Allah kalau dalam bahasa kita kayak tabayun. Kayak kita misalnya di grup kok sepi ya, begitu saya nyamber, komen, saya replay, semuanya pada diam. Tadinya seolah-olah tadi di grup WA tuh rame. Kok tiba-tiba sekarang pas saya ikut ngomong pada diam, terus diamnya lama lagi 2 minggu. Jangan-jangan mereka bikin grup, akhirnya mereka chat di sebelah, bukan di grup ini. Kan jangan-jangannya jadi banyak ya. Zunun, banyak prasangka, sedih gitu. Mau kita japri satu-satu, gengsi. Tapi mau ngeliatin grup kok sepi aja. Sedih, tiba-tiba ada yang ngejapri. Enggak kok kita nggak bikin grup yang baru, gimana rasanya tuh? Enggak kok kita nggak ada masalah dengan kamu. Maaf ya kemarin tuh karena lagi pada sibuk jadi pada sendiri-sendiri aja. Maaf. Pada minta maaf kan kita happy ya. Ada kejelasan keadaan hubungan kita tuh jadi jelas gitu. Begitulah perasaan Rasul, pasti lebih dari itu. Ketika Allah, Nabi mulai meragukan, gimana ya saya dengan Allah? Jangan-jangan saya punya salah nih sampai Allah marah. Jangan-jangan saya nggak layak lagi ketemu Jibril karena hanya orang yang mulia yang boleh ketemu Jibril. Sedangkan saya sekarang nggak ketemu Jibril. Nah, Allah menghibur Rasulullah ketemu dengan Jibril bukan dalam wujud laki-laki yang biasanya, tapi wujud aslinya. Artinya apa? Masih boleh banget kok ketemu Jibril bahkan dengan wujud aslinya. Karena untuk ketemu Jibril dengan wujud aslinya itu harus keadaan yang sangat-sangat istimewa. Wahyu pertama, Isra Mi'raj. Bukan Isra Mi'raj malah, Mi'raj. Karena pas Isra itu enggak. Pas Mi'raj, pas di Sidratul Muntaha, Jibril berwujud sebagai wujud aslinya. Jadi kayak setelah lama enggak ketemu, Nabi ngerasa kayak jangan-jangan saya udah enggak layak ketemu Jibril. Sekarang tiba-tiba Jibril datang dengan wujud yang sebenarnya. Berarti layak banget ketemu Jibril. Jangan-jangan Allah marah sama saya. Jangan-jangan saya punya dosa nih. Apa dosa saya? Akhirnya Allah bilang, enggak Muhammad, aku enggak benci sama kamu. Enggak Muhammad, aku tidak meninggalkan kamu. Kan bahagia banget ya Nabi ya. Setelah tahu bahwa beliau ternyata tidak ditinggalkan. Tidak dibenci sama Allah SWT. Wadduha wal laili idha saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nah sekarang coba kita ambil ayat ini untuk kita. Karena ayat itu untuk semua yang membaca. Bukan hanya untuk orang yang diajak ngomong. Yang diajak ngomong di dalam ayat ini siapa? Rasulullah. Tapi karena ayat ini adalah kitabnya kaum muslimin, orang yang beriman, berarti ayat ini juga untuk kita. Berarti yang Allah ajak ngomong, termasuk kita. Walaupun secara istilah, grammarnya, khitabnya, lawan bicaranya adalah Rasulullah, tapi dalam konteks Al-Quran, bukan dalam konteks sejarah, dalam konteks Al-Quran, maka lawan bicaranya adalah kita. Allah seolah-olah ngomong ke kita gini teman-teman, hambaku yang ngerasa sendiri setelah di grup diabaikan. Hambaku yang ngerasa sendiri setelah di dalam kantor gak ada yang mau sepakat sama dia. Hambaku yang merasa sendiri setelah dicuekin, setelah ditinggalin, setelah diputusin, setelah ditutup pintu gak mau dibukain, setelah di reject, setelah gak di retweet WA-nya. Kamu kalau ngerasa sepi, gak usah khawatir. Aku bersamamu dimanapun kamu berada. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Manusia mungkin bisa ninggalin kamu, tapi aku enggak. Manusia mungkin bisa benci sama kamu, tapi aku enggak. Manusia mungkin bisa ilfil sama kamu, tapi aku enggak. Manusia mungkin bisa dendam sama kamu, tapi aku enggak. Manusia mungkin bisa mengecewakan kamu, tapi aku enggak, wahai hambaku. Jadi Allah lagi memperkenalkan, itulah manusia. Kalau Allah enggak kayak gitu. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Jadi teman-teman, kalau kita merasa kecewa dengan makhluk, kecewa dengan manusia, kecewa sama teman, kecewa sama pasangan, kekecewaan yang masih wajar, maka yakinlah Allah nggak akan pernah ngecewain kita. Kadang kita bahkan bisa kecewa kepada orang tua kita sendiri. Kadang seorang ayah, ibu kecewa kepada anaknya. Kadang saudara kecewa kepada saudara adik kakaknya. Itu hal yang wajar, itu manusiawi. Tapi Allah nggak pernah ngecewain hambanya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Pernah dibenci sama orang tanpa alasan? Pasti pernah. Pernah membenci orang lain tanpa alasan? Mungkin pernah. Tapi Allah nggak. Allah nggak pernah ninggalin kamu, wahai hambaku, kata Allah.
Aku nggak pernah ninggalin kamu. Apa buktinya? Kalau kita mau lihat-lihat nih masa lalu kita teman-teman. Ketika kita bikin dosa aja, Allah nggak ninggalin kita coba. Apalagi ketika kita taat. Ketika kita bikin dosa, kita nggak sholat, kita banyak maksiat, kita sombong, kita ingkar, kita nggak ngerti agama, kita menjauh dari kebaikan. Allah nggak ninggalin kita, masih ditolong. Apa buktinya? Buktinya sekarang kita bisa hijrah. Siapa yang bikin kita hijrah kalau bukan Allah? Buktinya kita akhirnya sadar untuk taubat. Siapa yang menyadarkan kita kalau bukan Allah? Kok telat banget sih Ustaz dia sadarin? Enggak. Dari sejak kita bikin dosa itu Allah udah menyadarkan kita. Kita aja yang keras kepala menolak peringatan dari Allah, menolak nasihat dari Allah. Sering datang kepada kita. Tapi Allah nggak pernah meninggalkan kita. Padahal kita dosanya tuh cukup banyak. Nggak ditinggalin sama Allah. Udah banyak dosa masih dipanggil sama Allah. Dipanggil loh. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Manggilnya lembut lah gitu. Kalau ayah manggil anaknya dengan bahasa lembut, ya bunayya. Kalau anak memanggil ayahnya dengan lembut, ya abati. Kalau anak memanggil ibunya dengan lembut, ya ummati. Karena Allah memanggil hambanya. Kalau hamba memanggil Allah dengan lembut, ya Rabbi. Sekarang Allah memanggil kita, ya Abdi. Kalau jamak, ya ibadi. Padahal kita banyak dosa. Tapi Allah masih bilang, ya ibadi. Bukan bilang, ya ayuhan nas. Enggak. Padahal banyak dosa kan? Allah sih bilang, manusia, makhluk, kamu. Bisa aja gitu kan ya? Allah enggak bilang, ya ibadi. Alladzina asrafu ala anfusihim. Yang melampaui batas dan merugikan dirinya sendiri. Maksudnya apa? Yang banyak dosa. Kenapa Allah gak terus terang aja bilang, wahai hambaku yang banyak dosa, Allah menjaga perasaan kita. Udah banyak dosa, masih dijaga perasaannya coba. Dalam teks Allah kepada kita. Ketika ibaratnya kalau ini adalah sebuah japrian, jadi ada orang yang, kita pernah salah sama orang. Sehari, 2 hari, sebulan, setahun, bertahun-tahun, kita banyak salah sama dia. Tapi dia masih ngejapri kita dengan panggilan yang akrab antara dia dengan kita. Dan dia nggak nyebut dosa-dosa kita sama sekali. Dia nggak bilang, kamu kan emang banyak dosa kan sama aku selama ini. Kamu kan pernah gini, ini. Enggak, dia nggak ngomong kayak gitu. Friend, bro, bahasa-bahasa yang akrab antara kita dengan dia. Enggak sama sekali ngomongin dosa. Ada nggak orang kayak gitu? Nggak ada. Allah, udahlah kita banyak dosa, udahlah kita sombong banget, udahlah kita sering mengabaikan Allah, Allah sering gak kita warok, tapi begitu sesekali Allah manggil kita, panggilannya lembut, jaga perasaan lagi. Ya ibadi, alladzina asrafu ala anfusihim, hamba-hambaku yang melampaui batas. Gitu doang bahasanya. Bukan hamba-hambaku yang hina, hamba-hambaku yang kotor, hamba-hambaku yang pernah berzina, hamba-hambaku yang pernah membunuh, hamba-hambaku yang... Enggak, yang melampaui batas. Bahasa yang elegan. Tidakkah kita belajar dari Al-Quran? Al-Quran itu teks yang sangat elegan. Hadis, teks yang sangat elegan. Sejak kapan komen kita tidak lagi berkiblat kepada Al-Quran dan hadis? Kita mengaku pembaca Al-Quran, tapi kita komennya tidak Qurani. Kita mengaku mempelajari hadis, tapi komen kita tidak yunnah. Arti yunnah gak elegan seperti Nabi. Pernahkah Nabi menggunakan istilah-istilah yang tidak baik untuk orang lain? Sampai Nabi mengatakan apa? Kalau ada budak perempuan kalian berbuat zina, maka cambuklah dia, tapi jangan cela dia. Cambuk itu bagian dari hak agama. Gak boleh diabaikan, itu hak agama. Bagian dari keadilan hukum. Cambuklah dia, tapi jangan cela dia. Lalu kalau dia berzina lagi 2 kali, maka cambuklah dia, tapi jangan cela dia. Kalau dia berzina lagi sampai 3 kali, maka juallah dia walau dengan harga seutas tali, murah. Tapi jangan cela dia. Coba. Tetap gak boleh mencela. Terus apakah kita merasa lebih layak daripada Rasulullah untuk mencela orang lain? Hanya gara-gara berbeda partai? Hanya gara-gara berbeda pandangan politik? Hanya gara-gara beda mazhab dalam fikih? Hanya gara-gara beda geng? Di mana Al-Quran dan Sunnah? Di mana Al-Quran dengan teks elegannya, di mana sunnah dengan teks elegannya. Kita mengaku Al-Quran dan sunnah. Bahkan kita mengaku sebagai ahlinya. Ahlinya apa? Ahli sunnah.
Yang paling berpegang dengan sunnah. Di mana elegannya? Bukankah Nabi itu terkenal dengan tabligh? Apa arti tabligh? Kemampuan berkomunikasi yang paling baik. Sehingga ketika Nabi bicara, semua orang ngerasa nyaman dengan ucapan Nabi. Soal diterima atau ditolak, itu masalah egonya. Tapi nyaman, pasti. Nyaman dengan mendengar ucapan Nabi. Sehingga Allah mengajarkan kita. Bahkan kepada orang yang udah ngecewain Allah, Allah masih bilang, ya ibadi. Sampai ketika Nabi Musa mau ketemu Jibril, Allah tahu banget Musa. Karena Musa orangnya, karena beliau adalah orang yang gagah, karena beliau adalah orang yang terbiasa bicara belak-belakan, beda dengan Harun. Musa dan Harun ini dua karakter yang berbeda. Harun diplomatis. Kalau Musa, dia apa adanya. Karakternya. Karena Allah tahu kayak gitu, akhirnya Allah bilang, وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. Nanti kalau ketemu Firaun, jangan lupa ya, ngomongnya pelan-pelan aja. Layyin, yang lembut, yang santun, jangan marah-marah. Ketemu siapa? Firaun. Apakah kita lebih rendah dari Firaun? Sehingga kita layak untuk dimarahi atau kita memarahi orang lain? Apakah teman kita hanya beda masalah sepele, dia lebih jelek dari Firaun? Enggak. Kalau ke Firaun aja dibilang, Qula lahu qawlan layyinan. Lalu, siapa yang kita ajak bicara? Sejak kapan istri kita boleh kita sebut dengan ucapan yang buruk? Sejak kapan suami kita boleh kita sebut dengan ucapan yang buruk? Sejak kapan ulama kita boleh kita panggil dengan ucapan yang buruk? Bahkan menyebut kata si saja tidak pantas untuk ulama atau orang yang berdakwah. Apakah dia lebih rendah daripada Firaun? Hanya gara-gara beda mazhab dan persepsi tentang masalah agama? Tidak. Jadi Allah kepada orang yang marah, kepada orang yang mengecewakan Allah aja, Allah bilang, ibadi, alladzina asrafu ala anfusihim. Terus, bagaimana itu dengan Abu Lahab? Hanya Allah yang tahu siapa yang layak digituin. Nabi aja nggak tahu. Nabi ketika turun ayat, baru dibacain. Nggak Nabi duluan kan yang memanggil, dia Abu Jahal. Nggak, Allah yang nyuruh. Dia Abu Lahab, Allah yang nyuruh, tabban. Tapi kalau yang lain, Nabi nggak. Bahkan orang munafik aja dirahasiain namanya sama Nabi, coba. Yang tahu nama-nama orang munafik siapa? Huzaifah ibnu Yaman. Sahibus sirri Rasulillah. Dialah yang menjaga rahasia Nabi. Huzaifah ibnu Yaman. Nabi nggak ngasih tahu nama-nama orang munafik terus diposting, dirilis di media sosial biar semua orang tahu nih munafik ya, nih munafik, nih munafik. Enggak, kenapa? Karena Nabi tidak mau mencela orang lain. Cukup Huzaifah aja yang tahu. Kenapa? Biar nanti kalau ada apa-apa, Huzaifah bisa ngambil sikap. Sampai Umar aja nanya ke Huzaifah. Ya Huzaifah, kan Nabi ngasih tahu kepada kamu siapa daftar orang munafik. Kira-kira boleh nggak saya tanya satu hal? Apa Umar? Saya termasuk nggak di antara mereka? Umar aja khawatir. Saya termasuk nggak saya di antara orang munafik? Huzaifah tersenyum. Karena Huzaifah respect banget sama Umar. Dan pastinya Umar bukan orang munafik. Huzaifah nanya. Karena itu bukan rahasia kan? Enggak, wahai Umar, kamu gak termasuk munafik lah. Alhamdulillah, ya Allah. Gitu, dan itu bukan basa-basi, teman-teman, bukan pencitraan. Kalau kita berada di posisi Umar, gak akan nanya kan? Kepedean banget kan, kita kegeeran. Masa sih gua munafik? Kayaknya gak banget deh. Gitu kan ya? Umar, sekelas Umar bin Khattab, orang nomor 2 di sisi Rasulullah setelah Abu Bakar, itu masih ragu, saya munafik gak ya? Oh, Huzaifah, saya termasuk gak? Kata Huzaifah, enggak, wahai Umar, kamu gak termasuk lah. Kata Umar, kalau gitu di antara pejabat saya ada nggak? Nah, kata Huzaifah, ada sih. Yang mana? Rahasia. Nabi suruh saya menjaga rahasia, saya nggak akan ngebocorin. Ya udah deh, kalau gitu ntar saya juga tahu lah. Gimana caranya? Kalau ada pejabat Umar yang meninggal, Umar nggak akan datang mensolati dia kalau nggak ngelihat Huzaifah datang mensolati dia. Kalau Huzaifah nggak mensolati, oh berarti dia tuh emang munafik. Jadi caranya nunggu Huzaifah ibnu Yaman. Sampai Huzaifah wafat baru nggak bisa lagi kedeteksi mana orang munafik. Sehingga di zaman sekarang tiba-tiba kita mengklaim orang lain munafik. Tapi kalau kita mengatakan itu sifat nifak, ya munafik sama nifak beda teman-teman. Munafik itu orangnya, nifak itu sifatnya. Jadi tanda-tanda kemunafikan. Tapi orangnya belum tentu disebut munafik. Tanda-tanda artinya jangan sampai kita mirip dengan tanda-tanda itu. Makanya Allah bilang, ya ibadi. Alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat aku, kata Allah. Kepada siapa? Pendosa yang ngerasa, aduh, kayaknya dosa saya udah kebanyakan nih, gak akan diampuni. Kata Allah, kenapa kamu berpikir kayak gitu sama aku?
Kamu hambaku. Walaupun kamu banyak dosa, aku tidak akan pernah mempersulit kamu untuk dapat ampunan. Jangan putus asa, minta ampun lagi. Ya Allah, dosa saya tuh sebanyak langit dan bumi. La ubali, kata Allah. Aku gak peduli berapa banyak dosa kamu. Coba sebaik apa Allah. Ya Allah, dulu kan saya sering nge-reject engkau. Engkau panggil saya sehari 5 kali, saya reject. Kalau dipanggil sama atasan, saya datang. Dipanggil sama pacar, bukan datang lagi, lari. Kalau engkau yang panggil, saya abaikan ya Allah. Gak apa-apa, kata Allah. Coba, kurang pemaaf apa? Sehari 5 kali Allah manggil kita, teman-teman. Ngajak ketemuan. Gimana bahasa Allah ngajak ketemuan? Hayyalah sholat. Hambaku, ketemuan yuk. Kalau bahasa kita kan? Bahasa resminya apa? Mari kita sholat. Sholat itu artinya apa? Ketemu Allah kan? Kalau kalian seolah-olah kalian melihat Allah, kalau tidak melihat, seolah kalian yakinlah Allah melihat ketemuan gitu. Allah ngajak ketemuan. Bahasanya kalau diterjemahin selama ini resmi. Saya lebih senang menerjemahkan bahasa daily kita lah. Arti hayyalah sholat dalam keseharian kita, yuk ketemuan yuk. Allah ngajak kita ketemuan. Padahal kita yang butuh Allah, Allah nggak butuh kita, tapi Allah yang ngajak kita ketemuan. Hayyalah sholat. Yuk ketemuan yuk. Allah panggil. Lembut lagi panggilannya. Kecuali muazinnya lagi ngambek. Tapi paling lembut tuh muazin habis diputusin ya. Itu lembut banget. Baru diputusin azan. Hayya alal falah. Azan paling baper gitu. Habis diputusin. Allah manggil kita. Terus apa yang buat kita berat langkah? Menunda-nunda panggilan Allah. Allah ngajak ketemuan kita kayak gak datang gitu. Kayak berat banget. Apa? Takut kita yang harus bayarin. Allah bilang. Hayya alal falah. Tenang aja, aku yang bayarin. Kalau bahasa kita. Falah itu apa? Untung, kamu gak bakalan rugi. Tenang aja. Gak, kamu kok yang bayarin. Aku yang traktir. Aku yang kasih kerjaan. Aku. Ntar kalau misalnya kamu ninggalin sesuatu terus rugi, aku ganti kok. Jadi Allah ngejanjiin kita gak bakalan rugi dengan ketemuan sama Allah. Kan gitu kan ya? Hambaku ketemuan yuk. Aduh ya Allah, ada kerjaan. Gak apa-apa. Nanti aku bujuk atasan kamu supaya gak marah, kata Allah. Ya Allah, ini lagi banyak pembeli nih, gak apa-apa nanti berapa, aku ganti. Ya Allah, di situ mah mahal, biar saya yang bayar. Ya Allah, apapun alasan kita karena kita takut rugi, Allah bilang, gak apa-apa, ketemuan aja. Hayya alal falah, kamu pasti untung. Alasannya apa lagi coba? Allah ngajak ketemuan, Allah ngejamin kita gak bakalan rugi. Jadi kalau bahasa kita, hambaku ketemuan yuk. Gak usah khawatir, aku yang bayarin. Oh ada kerjaan ya, ntar aku gantiin. Oh ada pelanggan ya, ntar aku tambahin rezeki kamu. Terus apa alasan kita gak datang? 5 kali sehari Allah panggil. Padahal dibuka dan ditutup dengan kata-kata Allahu Akbar. Allah yang paling agung. Tapi manggil kita. Harusnya kan kita yang begging ke Allah ya. Allah ketemuan dong please. Harusnya kan kita kan ya. Harusnya kita bilang Allah hayya ala sholat. Yuk sini ketemuan sama saya. Kan harusnya gitu kan. Kita ke Allah. Ya Rabbi. Enggak. Allah yang manggil kita. Ini agak-agak unik nih. Yang butuh siapa? Yang ngajak siapa? Kan gitu. Padahal Allah gak butuh kita. Ghaniyun 'anil alamin. Allah gak butuh sama sekali. Kita kufur serentak semuanya. Itu gak ngurangin kebesaran Allah. Walaupun setetes air di ujung jarum yang dicelupkan ke laut. Gak berkurang. Gara-gara kita kufur. Ini biar Allahnya bete nih. Kita kufur aja sekalian. Enggak. Biasa aja. Kalau kita kufur kan Allah rugi. Siapa bilang? Oh ya udah. Biar Allah tambah mulia. Kita taat aja. Enggak. Ketaatan kita nggak bikin Allah lebih mulia. Nggak bikin Allah kekuasaannya bertambah. Karena kita nggak ngaruh buat Allah. Mau taat, mau kufur, nggak ngaruh buat Allah. Sama sekali nggak ngaruh. Terus ngapain Allah manggil kita? Murni karena sayang. Bukan karena butuh. Ibu kita baik-baik ke kita, wajar. Karena sayang plus berharap suatu saat kita jadi anak yang berbakti, anak yang ngedoain orang tua, anak yang nanti akan menjaga orang tua, kan gitu kan? Sayang plus ada harapan. Tapi kalau Allah sayang doang, nggak pakai ada harapan-harapan apapun. Cuman kasihan aja sama kita, sayang aja sama kita. Nggak mau kita rugi, nggak mau kita celaka, nggak mau kita hina. Allah sayang gitu doang sama kita. Hayya 'alas sholah, udah dipanggil, kita reject. Ya Allah, Allah kan sering manggil saya, tapi saya reject. Gak apa-apa, kata Allah. Ya Allah, saya pernah selingkuh loh. Nyelingkuhin Allah. Maksud nyelingkuhin Allah, menduakan Allah.
mentigakan Allah, mengempatkan Allah. Selingkuh kan? Gimana perasaan kita kalau diselingkuhin? Mau nggak manggil-manggil? Ketemuan yuk. Tapi kan aku pernah nyelingkuhin kamu. Oh ya? Wah, bisa. Kalau ketahuan selingkuh gimana? Gak akan dimaafin lagi seumur hidup. Sampai bukan cuma di dunia, dunia akhirat. Kalau selingkuh. Allah kita selingkuhin itu sering. Allah yang kasih nikmat, terima kasihnya ke makhluk. Allah yang ngasih nikmat, kita persembahannya ke makhluk. Allah yang ngasih nikmat, kita sujudkan jidat kita ke makhluk. Allah yang ngasih nikmat, kita ngaku Tuhannya bukan dia. Bukankah ini bagian dari kita menduakan, mentigakan dalam konsep Islam? Dalam konsep Islam, kita memperlakukan Allah kayak gitu. Apakah Allah marah? Kecuali kita wafat dalam keadaan begitu, baru gak diampuni. Tapi kalau belum wafat, apapun dosa kita, jangan putus asa hambaku. Minta ampun, kata Allah. Minta ampun di sini. Inna Allah yaghfiruz dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa. Gak ada yang enggak. Ya Allah, dosa saya tuh langit dan bumi. Aku tidak peduli. La ubali. Aku gak peduli. Ya Allah, saya pernah gini. La ubali. Ya Allah, saya pernah gitu. La ubali. Saya gak peduli, gak peduli. Yang penting kamu minta ampun. Ya, berapa kali bilang astagfirullah? Cuma sekali. Cukup. Sekali doang mengampuni semua dosa-dosa kita di masa lalu yang bertahun-tahun lamanya. Kurang apa? Baiknya Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud dalam berbuat dosa aja Allah nggak ninggalin kita. Apalagi ketika kita taat. Terus kalau berbuat dosa aja Allah masih sayang sama kita. Gimana kalau kita taat kira-kira? Maka apa yang membuat kita khawatir untuk taat sama Allah? Apa yang membuat kita khawatir untuk memilih pilihan Allah? Apa yang membuat kita khawatir untuk sujud kepada Allah? Apa yang membuat kita khawatir untuk melangkahkan kaki ke rumah Allah? Apa yang membuat kita khawatir untuk menyebut nama Allah? Apa yang membuat kita khawatir untuk berdoa kepada Allah? Apa yang membuat kita khawatir untuk tetap istiqomah di jalan Allah? Apa? Takut ditinggalin sama Allah? Dulu dosa aja gak ditinggalin, apalagi sekarang berpahala. Dulu maksiat aja Allah gak ninggalin, apalagi sekarang taat. Terus apa masalah kita? Bukti Allah gak ninggalin kita, sampai sekarang kita masih hidup. Sampai sekarang kita masih sehat. Sampai sekarang kita masih punya keluarga. Sampai sekarang kita dikasih hidayah lagi tuh. Berarti, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rabbmu gak pernah ninggalin kamu, hambaku. Ini dalam konteks kita. Kalau dalam konteks Nabi, karena beliau tidak pernah berbuat dosa, maksud tidak pernah meninggalkan tuh Allah selalu ngebimbing Nabi, selalu mencukupkan kebutuhan Nabi dan seterusnya. Kalau dalam konteks kita, dalam kita bikin dosa aja Allah nggak ninggalin kita. Mungkin sebagian teman-teman pernah ngerasa hampir celaka gara-gara dosa kan ya. Gara-gara tawuran, gara-gara perang antar geng, gara-gara narkoba, gara-gara maling, gara-gara apa, rampok. Mungkin pernah, termasuk dulu kan pernah tampil di sini juga seorang sahabat kita yang pernah ngerampok, udah gitu ketangkap sama warga, masa diikat, disiramin bensin. Udah dinyalain tuh korek tuh. Tinggal dilempar aja udah kebakar hidup-hidup. Di detik-detik itu, injury time, tiba-tiba datang aparat. Tiba-tiba datang polisi, akhirnya dia selamat masuk penjara. Di penjara dia belajar Islam, hijrah, taubat, alhamdulillah sekarang udah berubah. Dan bukankah banyak orang yang mengalami pengalaman kayak gitu? Siapa yang telah menyelamatkan dia? Siapa yang menahan tangan orang yang memegang korek api tadi untuk tidak langsung melempar? Siapa yang telah menjadikan aparat berwajib datang dengan waktu yang tepat? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Harusnya kalau mau hitung-hitungan nih, gara-gara riba, mungkin kita tuh udah celaka dari dulu. Tapi nggak celaka, cuma susah doang. Ya susah kita sendiri yang cari kan ya. Tapi celaka enggak. Allah tahan supaya nggak kita celaka. Dan Allah tahan supaya kita segera taubat, supaya nggak nambah lagi. Mungkin kalau kita nambah lagi, udah celaka nih. Alhamdulillah kita dapat hidayah. Ya udah segitu aja deh hutang kita. 100 M. Kalau nggak dikasih hidayah, mungkin 1 triliun. Karena 1 triliun juga kalau dimasukin ke perut manusia, itu nggak bikin dia kenyang kan? Bukankah kata Nabi, kalaupun dimasukin langit dan bumi ke perut manusia nggak bikin dia kenyang, karena hawa nafsunya. Jadi karena Allah beri kita hidayah, ya udah deh cukup 100 M aja. Sekarang kamu tinggal mikirin gimana ngelunasin hutang-hutang kamu. Bukan terpuruk sampai sekian 100 M. Allah tetap menyelamatkan kita teman-teman. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sekarang kita belajar, bisa nggak
Ketika kita sepi, ketika kita sendiri, kita tetap merasa ada yang nemenin. Ini yang kita coba pelajari. Al-unsu billah, kalau dalam bahasa pesantrennya. Apa arti al-unsu billah? Berduaan sama Allah. Al-unsu billah, berduaan sama Allah. Bisa nggak kita? Coba latih deh berduaan sama Allah. Salah satu cara melatih berduaan dengan Allah, ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut, bangun, bangun. Coba kamu berdiri di malam hari. Kenapa? Karena inna nasyiatal lail hiya asyaddu wata'an wa aqwamu qila. Lebih berasa kalau malam tuh. Di situ kita melatih al-unsu billah. Sehingga kalau orang udah sukses melatih al-unsu billah, berduaan dengan Allah, dia mau kemana aja nggak gampang baperan ketika ditinggalkan orang lain, ketika dicuekin, ketika diabaikan, ketika. Enggak, kenapa? La tahzan, innallah ma'ana. Gak usah khawatir, gak usah sedih, ada Allah. Itu nggak akan berasa teman-teman, kalau Allah itu nggak berarti dalam diri kita. Ya sih, tapi kurang. Katanya hasbunallah, tapi kok kurang? Nah, kita latih. Latihannya apa? Salah satunya dengan malam. Berdiri, kalau nggak hafal banyak ayat, buka. Boleh Ustaz baca Quran? Sebagian besar ulama mengatakan kalau sholat sunnah boleh. Saya mengambil pendapat itu. Buka, kita baca. Fadduha wal layli idha saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairul laka minal ula. Ulangi lagi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ingat, tadi kata Ustaz Hanan maksudnya ini. Ingat lagi materi-materi ini. Ya, dulu waktu saya banyak dosa, Allah nggak ninggalin saya. Masa sekarang ditinggalin? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Dulu saya banyak dosa, Allah nggak ninggalin. Masa sekarang setelah saya hijrah ditinggalin? Ma wadda. Ulang-ulang kayak gitu. Itu cara kita ngelatih berduaan dengan Allah. Romantis sama Allah. Kalau bahasa sosmednya, ngejapri Allah. Bukan sekedar rame. Kita ada ibadah sifatnya kolosal, sholat berjamaah. Ada ibadah yang sifatnya personal touch, privasi banget. Cuman berdua dengan Allah aja. Diam. Malam hari, duduk, tilawah. Atau habis subuh, latihan yang lebih ringan lagi habis subuh. Atau duha. Karena bangunnya mungkin jam 9, oke lah. Walaupun kurang oke sih sebetulnya. Habis subuh. Aisyah itu melatih berdoa, bukan melatih lagi, mengamalkan berduaan dengan Allah habis subuh. Karena biasanya Aisyah itu kan habis subuh dengan Nabi ya. Habis subuh bantuin Nabi, habis subuh jalan sama Nabi, jalan pagi gitu, habis subuh ngerjain apa dengan Nabi. Sekarang apa? Habis subuh Nabi udah wafat. Aisyah sendiri, dia kangen sama Rasulullah. Dia kangen dengan suaminya, dia kangen dengan nabinya, dia kangen dengan kekasihnya. Nggak ada, karena udah wafat. Ngapain? Habis subuh, Aisyah tilawah satu ayat. Satu ayat sampai zuhur. Satu ayat. Famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Tadabbur, nangis, sujud, doa. Baca lagi. Famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Nangis lagi, sujud lagi, doa. Gitu aja terus. Dari mulai habis subuh sampai zuhur. Satu ayat. Apa arti ayatnya? Ayatnya tentang Allah baik banget sama kita. Dulu kita dalam keadaan tidak paham agama, Allah yang memahamkan kita. Dulu kita berada di tepi jurang neraka, Allah menyelamatkan kita. Dulu kita begini, sekarang begini. Famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Ayatnya bebas yang mana aja, sesuai dengan kasus atau masalah kita masing-masing. Coba rasain. Berduaan dengan Allah itu senikmat curhat dengan makhluk. Harusnya lebih sih. Tapi latihan gak apa-apa deh. Berduaan dengan Allah itu kayak berduaan dengan pacar. Pacar halal. Berduaan dengan Allah itu kan kita kalau lagi pengen berduaan sama pacar halal kita, istri atau suami kita, gak mau diganggu orang ya. Bahkan kalau ketemu orang kayak lagi makan di kafe, tiba-tiba ketemu teman, itu kayak, sekarang sih ketemu dia kan lagi pengen berdua tuh, terus orang itu nggak paham lagi tuh, wah kebenaran nih, aku satu meja ya, ngeganggu ya.
Ada orang kan yang agak-agak nggak pengertian nih. Akhirnya dia duduk bareng kita, kita diem aja dia, wah heboh sendiri. Nah kita bisa nggak gitu? Ketika lagi berduaan sama Allah, nggak mau diganggu. Ada waktu seperti itu. Tapi ada waktunya kita memang dengan makhluk, dengan manusia, hablum minan nas. Tapi ini ada waktunya pengen berduaan aja sama Allah. Sampai Nabi juga ketika mau berduaan sama Allah, Nabi di masjid, nggak di rumah sholatnya. Karena kalau di rumah bisa aja, tapi beliau ke masjid biar nggak ada yang gangguin. Ini teman-teman, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita lanjutkan kalimat yang lain dari surat Al-Duha. Mudah-mudahan satu demi satu ayat yang kita pahami ini bisa jadi fast charging iman kita. Kan fast charging itu nggak butuh panjang-panjang ya. Satu ayat langsung ngecas. Nah ini namanya fast charging. Coba nanti diulang ayat ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Mudah-mudahan itu bisa bikin kita la tahzan, gak usah khawatir. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita taufik setelah hidayah. Artinya setelah kita faham kita bisa mengamalkan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan untuk kita kebaikan setiap bertambah ilmu, dan kebaikan itu menjadi bermanfaat buat orang-orang di sekitar kita. Saya pengen cerita. Ini cerita benar-benar saya alamin ya. Mudah-mudahan ini jadi makin bikin kita yakin. Hidup kita itu kan emang kalau kita melibatkan Allah itu jadi mudah ya. Susahnya hidup kita itu karena kita jarang melibatkan Allah. Kecuali udah mentok. Kalau dari awal kita mention Allah dari awal itu apa? Bismillah. Di tengah-tengah kita masih terus nge-tag Allah. Ya hasbi Allah, la haula wala quwata illa billah. Berdoanya ke Allah. Kalau kita ngelibatin Allah dari awal dalam hidup kita, pertama Allah akan kuatkan hati kita. Kedua Allah akan bereskan urusan kita. Dan itu bukan cuma terjadi kepada Imam Ahmad bin Hambal yang saya pernah cerita. Bukan cuma pernah terjadi kepada Uwais Al-Qarani, tabi'in yang pernah saya cerita. Tapi juga terjadi kepada 3 teman saya. Yang satu anak Batam namanya Age, anak skateboard. Satu lagi anak Jakarta model namanya Agi. Satu lagi driver ojek online di Bandung. Ini 3-tiganya nih baru saya alami sekitar beberapa waktu yang lalu. Kalau yang ojek online sekitar sebulan yang lalu, kalau yang Agi baru 2 minggu yang lalu saya ngalamin. Apa ceritanya? Melibatkan Allah dalam semua harapan kita. Agi, anak Jakarta ini, pernah ikut kajian saya kayak gini di salah satu masjid di Maruya, di Kebun Jeruk, Jakarta. Terus pas ikut kajian itu dia bilang gini, ya Allah, saya pengen banget ketemu Ustadz Hanan langsung, tapi jangan di taklim, karena agak susah, terlalu rame. Saya pengen ketemu berdua dalam suasana yang lebih nyaman. Kabulkanlah ya Allah gitu. Selang seminggu kemudian setelah selesai acara itu, alhamdulillah qadarullah ombaknya lagi bagus di laut. Kan saya suka mantengin ombak tuh. Ada website namanya Surf Forecast kan. Forecast buat surfing. Jadi tahu ombaknya lagi berapa, seberapa baiknya untuk berselancar. Ombaknya lagi bagus nih. Ombaknya 2,5 meter, 2,5 meter. Terus anginnya pas gitu. Pergilah saya ke laut, daerah Jawa Barat namanya Batu Karas, spot surfing. Saya pergi ke sana nih. Agi yang tadinya di Jakarta, ternyata memang dia orang Batu Karas, tinggalnya di Jakarta. Jarang banget pulang ke Batu Karas. Nah seminggu kemudian setelah talim, dia sakit. Badannya nggak enak. Biasanya kalau cuma panas dingin, dia akan tinggal di kos-kosan. Tapi kali ini kangen pengen pulang kampung. Duh, kenapa ya saya pengen pulang kampung? Kenapa ya kayak Imam Ahmad bin Hambal gitu kan? Kenapa ya saya pengen pulang kampung? Akhirnya dia putuskan pulang ke Batu Karas. Dan sampai di Batu Karas, hari pertama dia sampai ke rumah, temannya ngajak ke pantai, kita mandi yuk, kita berenang yuk gitu kata temannya. Yuk, padahal lagi nggak enak badan tuh, diajak berenang dia mau. Berenang kalau orang sana berarti surfing, diajak surfing dia mau. Datang ke pantai, saya lagi duduk di pantai, lagi persiapan nih mau turun ke air, lagi duduk santai gitu pagi-pagi sambil ngopi dulu, sambil nggak jelas ya ngelamun tentang masa lalu. Jadi lagi duduk dulu nih di pantai nih, sambil ditaruh dengan papan biar nggak kena matahari. Udah ke pantai masih takut hitam, padahal udah hitam.
Tiba-tiba lagi datang, ngeliat dari jauh, nih kayak kenal nih, siapa ya? Kayak pernah lihat, tapi biasanya kan penampilannya beda. Ini udah namanya orang lagi di pantai. Datanglah, pas udah dekat dia bilang, Ustadz Hanan ya? Saya ngeliat, ya kenapa? Saya jemaah Ustadz Hanan di Meruya, Kebun Jeruk minggu yang lalu. Oh iya, ya Kebun Jeruk minggu lalu memang ada taklim. Udah kenalan, dia bilang, Ustadz, minggu lalu saya baru berdoa nih, ya Allah saya pengen ketemu Ustadz Hanan, langsung bukan di taklim, biar bisa santai banyak ngobrol. Berikanlah saya apa yang saya harapin. Dia istighfar, dia sholawat, dia doa. Nggak sampai bertahun-tahun, cuma selang seminggu. Qadarullah Allah bikin skenario, ada ombak, saya datang, dia sakit, dia datang, akhirnya ketemu di pantai, ngobrol, jadinya saya seharian, cuma ngobrol doang nggak sempat surfing. Terus aja ngobrol, curhat, dia live IG gitu, aduh, jadi ngobrol sama dia, alhamdulillah dikasih gelang batu sama dia, nih Ustadz hadiah gelang batu untuk Ustadz, alhamdulillah ya udah saya pakai. Intinya adalah coba cuma seminggu doang tuh. Dia minta ke Allah, dia melibatkan Allah, akhirnya Allah kabulkan. Bisa nggak kita dalam waktu seminggu halal dengan cara berdoa ke Allah? Ya Allah, saya lihat dia kemarin di masjid. Masjid apa ini teh? Baitur Rahman. Cuma saya nggak berani menyapa. Saya menyapa dia lewat engkau saja ya Allah. Kalau kita yakin dan tembakan kita itu udah jago tadi, jawid imanan tujawid qira'at kata Teh Hanin tadi. Kuatkan, jagokan diri kamu dalam yakin ke Allah, makin jawid, makin jawad, makin bagus, maka insya Allah akan kena panahan kita. Ada orang mana tadi nggak kena sama sekali, ada orang yang di jarak yang sama langsung kena. Kenapa? Udah jawid, imannya udah mantap, udah yakin gitu. Dan yakin dalam bahasa mana tadi udah profesional. Nanti insya Allah tiba-tiba entah gimana caranya nggak usah cari tahu. Karena saya juga sama Teh Hanin yang cerita tadi, kita Teh Hanin maksudnya nggak mencari saya, ada saya mah mencari. Teh Hanin nggak mencari, saya sama sekali kita nggak kenal, dia nggak kenal saya. Pas ketemu di tempat kibdah emang ada sedikit trik yang saya lakuin gitu kan, biar bisa namanya ikhtiar gitu kan. Dan dengarkan ceritanya, nah gitu deh pokoknya. Yang jelas nggak usah berharap kepada Allah tergantung cara. Berharaplah kepada Allah karena kita yakin kepada Allah. Cara Allah yang bikin. Ini Agi nih. Yang kedua, driver online. Driver ojek online. Saya waktu itu ada rapat di Pemuda Hijrah. Namanya Masjid Pemuda Hijrah itu Al-Latif. Ada rapat di Al-Latif. Dan saya lagi malas nyetir, akhirnya naik ojek online. Pergilah ke Masjid Al-Latif. Dari pagi, zuhur saya ngimamin di masjid. Cuman pakai baju biasa. Terus asar juga ngimamin. Pas sudah selesai asar, saya mau pulang, saya order lagi nih ojek online. Saya order, ada yang ngambil. Ngambil, saya naik ojek, di tengah jalan dia nanya, Mas, sering sholat di masjid itu? Kata dia. Lumayan, saya bilang. Ya itu masjid ramai banget ya. Kalau taklim ramai banget tuh, penuh dengan anak muda. Ya alhamdulillah, saya bilang. Terus dia bilang lagi, ada tuh di situ tuh imam muda, bacanya bagus banget, orang Aceh. Siapa ya namanya? Saya bilang Muzamil. Oh ya Muzamil. Oh ya, kenal sama dia? Ya lumayan, saya bilang. Dari tadi lumayan aja semuanya. Oh, Mas suka ikut talim juga di situ? Kadang-kadang, saya bilang. Dia nggak ngeh sama sekali. Lama-lama dia mulai curiga, dia nanya, apa tadi ada kegiatan apa? Enggak, cuma ada rapat aja sama teman-teman. Teman-teman DKM maksudnya iya. Mas tadi ngimamin sholat zuhur ya? Kata dia. Iya, kata saya. Mulai curiga kan dia. Asar juga? Iya. Oh, Mas namanya siapa? Hanan. Hah? Hanan yang mana nih? Kata dia. Mulai kaget dia kan. Mulai panik gitu. Saya bilang Hanan Ataki. Langsung oleng tuh motor tuh. Masya Allah, dia kaget sendiri. Dan itu olengnya tuh langsung berhenti pas lampu merah pula. Dia heboh sendiri di lampu merah, bayangin. Ya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah, Ustadz tahu nggak? Ternyata ini Ustadz Nata Kintar dulu. Saya lihat ke belakang, benar nggak nih? Oh iya benar gitu. Dari tadi kayak Ustadz nggak ngomong-ngomong. Kata dia, Ustadz tahu nggak? Sebulan ini saya selalu beristighfar, berdoa, sholawat.
Ya Allah, saya pengen banget ketemu sama itu tuh satu lagi gurunya Muzammil yang ceramahnya suka di YouTube katanya. Ustaz Hanan Attaqi, saya pengen ketemu beliau tapi susah kalau di taklim. Pengen berduaan, jangan pas rame-rame. Ternyata berduaannya di atas ojek. Coba. Dan itu demi Allah kisah nyata teman-teman terjadi. Jadi Imam Ahmad yang pernah kita dengar ceritanya bukan cuma terjadi di Basrah. Terjadi juga di Indonesia. Terjadi di Jakarta, di Bandung, Surabaya, di Kediri, di mana-mana kalau kita melibatkan sebegitu mudahnya. Padahal dua orang ini saya kira bukan ulama, bukan orang yang mungkin hijrahnya udah lama, baru juga hijrah. Tapi kenapa diperlakukan oleh Allah semudah itu? Bagi Allah orang yang sudah taubat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa. Orang yang sudah taubat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa. Jadi sama Allah memperlakukan dia seperti Allah memperlakukan kekasih-kekasihnya yang soleh lainnya. Jadi jangan pesimis, jangan putus asa. Kalau kita melibatkan Allah, kita akan dikuatkan. Tenang aja, udah tetap la tahzan innallaha ma'ana. Yang terakhir tadi kisah AG. AG ini anak skateboard dari Batam. Dia itu kerja di sebuah perusahaan swasta di Batam, IO gitu. Dia pertama dapat hidayah itu dengerin istrinya dengar booster di YouTube. Mah dengerin apa tuh booster? Ini ada ustadz katanya juga senang main skate walaupun gak bisa sih cuma senang nemenin doang. Oh mana karena dia senang memang anak skate jadi ngelihat gitu. Oh ini ustadznya coba dengerin lagi. Oh kirain tadi cewek. Biasalah kayak gitu Maya. Gak tau jenggotan gini. Udah gitu oh gimana coba dengerin nangis. Selama ini dia udah belasan tahun gak sholat. Jangankan sholat sendiri. Jangan sholat ke masjid. Sholat sendiri aja gak pernah. Bahkan sholat Idul Fitri aja gak pernah. Kan kalau kita minimal sholat Idul Fitri ya. Setahun 2 kali lah ya. Walaupun masbuk itu juga. Kenapa masbuk? Kebiasaan kalau Jumatan datangnya kalau khutbahnya udah selesai. Dan Idul Fitri Idul Adha mah khutbahnya selesai sholat. Wah masih khutbah ntar aja deh kalau udah selesai. Begitu datang orang udah pada pulang. Loh kok gak sholat sih? Sholat Idul Fitri itu sebelum khutbah. Ini salah dia. Dia gak pernah sholat sama sekali. Tapi tiba-tiba nangis jadi kayak sadar dapat hidayah gitu. Tapi saya pikir emang bukan cuma dia yang dapat hidayah dengerin booster. Saya juga dengerin booster diri sendiri kayak dapat hidayah gitu. Oh benar juga ya kata Ustadz ini. Kok saya dapat hidayah? Kata saya sendiri tuh. Kan ada ceramah saya misalnya sebutlah Allah itu maha baik, Allah segala macam. Saya pas dengar, ya Ustadz itu benar juga dia ngomonginnya tuh. Akhirnya saya dapat hidayah dari diri sendiri. Dia dapat hidayah. Setelah dia dapat hidayah, diam-diam dia sholat. Dia wudhu, gak mau ketahuan sama keluarganya. Dia tutup pintu, dia sholat di dalam kamar. Jarang-jarang kamarnya dikunci. Pas istrinya mau ngeliat ke dalam rumah, dalam kamar, diketok-ketok kok gak dibukain. Pas udah selesai dia sholat langsung buka-buka pura-pura tadi ketiduran gitu. Dia gak mau ketahuan lagi sholat. Setelah sholat dia berdoa, ya Allah Ustadz itu udah bikin saya sadar. Saya pengen banget ketemu beliau. Beri saya jalan ya Allah. Hari dia berdoa, besoknya dia ketemu dengan atasannya. Dia bilang, Pak boleh saya minta izin. Padahal dia jatah cutinya udah habis tuh. Gak ada dapat jatah cuti lagi. Atasannya nanya, izin kemana? Saya mau ketemu Ustadz saya di Bandung. Ini orangnya, saya dengar booster dari dia, jadi saya sadar. Oh ya udah, kamu cuti sesuka kamu deh, kata atasannya. Dimudahin, butuh uang saku, dikasih uang saku, berangkat dia ke Bandung, dan dia datang ke hari Rabu taklim saya yang rutin di Bandung itu yang di Masjid TSB Trans Studio, ketemu langsung dengan saya dan alhamdulillah Ustadz, mudah banget ya kalau kita menuju ke Allah. Yang susah itu kalau kita menjauh dari Allah. Tapi kalau menuju ke Allah, dipermudah, banyak banget urusan yang dipermudah. Saya malah dapat uang saku, saya malah dapat kayak bonus dari atasan saya. Keluarga saya alhamdulillah sekarang jadi lebih baik setelah saya berhijrah. Dan saya pengen ketemu dengan Ustadz, dimudahin banget. Ini lihat bukti. Bukan karena saya orang soleh, enggak. Kesolehan kita hanya Allah yang tahu. Tapi karena kita yakin sama Allah. Karena kita melibatkan Allah. Terus kenapa galau, kenapa khawatir, kenapa enggak tenang? Kalau kita bisa melibatkan yang maha kuasa dalam segala urusan kita. Jadi itu teman-teman, coba buktiin deh. Kalau teman-teman yang lain di tempat yang tadi saya ceritain udah membuktikan, kita pasti bisa lebih dari itu. Bukan hanya ketemu Ustadz, tapi juga ketemu dengan pasangan kita, menemukan rezeki yang halal untuk kita, apapun kebaikan. Tinggal, ya Allah, saya pengen nikah, beri saya jalan. Udah gitu, lihat keajaiban terjadi dalam hidup kita. Kalau enggak juga,
Gak ada sia-sianya berdoa kepada Allah. Makanya saya bilang kalau berdoa tuh jangan yang tanggung, yang mantap sekalian. Ya Allah, kalau mobil ya Allah saya pengen Alphard. Penghasilan kita kecil, tapi pengennya Alphard. Emang sia-sia? Enggak. Kalau nggak dikasih Alphard di dunia, dikasih Alphard di akhirat. Kan Allah pasti mengabulkan doa kan? Pasti itu. Kalau nggak dikabulkan di dunia, dikabulkan di akhirat. Bangun dari kubur, tiba-tiba lewat Alphard, berhenti depan kita. Ini mobil siapa? Ayo kita ke Padang Mahsyar, lewat pakai Alphard gitu. Udah ada drivernya. Mereknya bukan Toyota, tapi mereknya Cahaya. Merek baru nih, belum dijual di Indonesia. Mereknya Cahaya, kendaraan Cahaya yang lebih nyaman adalah Alphard, jalan ke Padang Mahsyar. Kenapa saya dapat kendaraan ini ya Allah? Karena dulu kamu pengen banget punya mobil Alphard di dunia, tapi aku tidak memberikannya di dunia karena itu tidak baik untuk kamu, tapi aku berikan di akhirat. Apa sia-sianya berdoa kepada Allah? Jadi tetap ar-raja ilallah, berharapnya hanya ke Allah, dan itulah obat untuk segala kegalauan. Orang gak bakalan kecewa kalau bersandar kepada Allah. Itu gak bakalan. Bahkan kita bisa bilang mustahil. Mustahil seseorang itu kecewa gara-gara berpegang, bersandar, menyerahkan dirinya kepada Allah. Itu mustahil. Bukan seperti itu sunnatullah. Karena siapapun yang berserah diri kepada Allah, maka dia telah berpegang kepada tali yang paling kokoh. وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. Siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah dan dia senantiasa berbuat baik, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada tali yang paling kokoh, dan kepada Allah segala urusan dikembalikan. Jadi nggak ada orang yang kecewa kalau dia berpegang kepada Allah. Masalah apapun, masalah rezeki, masalah jodoh, terutama yang kedua. Kalau kita bergantung kepada Allah dalam urusan jodoh, maka insya Allah kita nggak akan kecewa. Mak comblang yang paling baik itu adalah Allah. Kalau mak comblangnya Ustadz, kadang-kadang ngecewain. Ustadz, ini CV saya. Oh ya, kriteria yang kamu cari seperti apa? Saya emang gak susah-susah Ustadz, standar-standar aja. Ya standar yang gimana? Yang tingginya 180, yang kulitnya bening, sampai kalau minum kelihatan airnya ngalir, transparan. Kemudian yang hidungnya seperti pedang, yang matanya seperti bidadari. Tahu mata bidadari? Besar dan sayu, tapi nggak gelok. Nah ini kriterianya. Terus kata Ustadz, kalau yang kayak gitu Ustadz juga mau gitu ya. Akhirnya pas ketemu Ustadznya duluan yang ta'arufan. Ini kalau mak comblangnya manusia. Tapi kalau mak comblangnya Allah jauh lebih meyakinkan dan gak bakalan kecewa. Dengan kriteria apapun, wahuwa ala kulli syai'in qadir. Dan kalau Allah menjanjikan yang baik akan ketemu dengan baik, pasti innahu la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Masalah apapun kita harus mengandalkan Allah. Coba deh, selalu ngandelin Allah. Bahasa gampangnya gini, udah tenang aja, ada Allah. Itu. Dan kalau kita sudah melibatkan Allah, la yudayyi'akallahu idzan. Itu pasti, Allah nggak bakalan ngecewain kamu. Kalau udah ngandelin Allah, ini gimana nih? Udah, tenang aja, ada Allah. Allah tidak akan mengecewakan. Salah satu kalimat udah tenang aja, ada Allah adalah la tahzan. Innallaha ma'ana. Kalau kita ada teman lagi galau gitu, terus kita bilang, la tahzan, innallaha ma'ana. Kalau bahasa kita, woles bro, tenang aja, ada Allah. Santai bro, karena ada Allah. Itu bahasa Arabnya, la tahzan, innallaha ma'ana. Andalin Allah dalam masalah kita. Ada masalah apapun, serahin aja sama Allah.
Bismillah, la haula wala quwata illa billah. Bahkan kadang-kadang hanya dengan berzikir la haula wala quwata illa billah, Allah kasih keajaiban yang luar biasa. Karena setelah seseorang bersandar kepada Allah, la yudayya'anallahu idzan. Pasti Allah nggak akan ngecewain. Pasti Allah nggak akan ngecewain.